Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Maula Adjani dan Nisa Ayu Amalia dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mengelola perubahan dan transisi perspektif psikososial tentang pembelajaran seumur hidup. Dalam bab ini, kami akan memahami bagaimana orang dapat secara kreatif dan konstruktif terlibat dengan keadaan yang terus berubah dan mengganggu yang merusak identitas yang sudah mapan. Diri yang dibela pada dasarnya menghambat keterlibatan positif dengan perubahan. Argumen dibuat bahwa pelajaran seumur hidup dalam komunitas berpotensi menjadi ruang transisi untuk mengatasi kecemasan dan perasaan ambivalen untuk menegosiasikan identitas baru. Adapun dari perspektif psikososial yang dibela sekaligus diri sosial untuk dipertimbangkan. 1. Konteks yang tidak pasti jika tatanan ekonomi global baru melibatkan pengelolaan dana, bank, perusahaan, serta jutaan investor individu mentransfer sejumlah besar uang dari satu bagian dunia ke bagian lain dalam sekejap. Di bawah pengaruh feminisme dan perubahan di pasar tenaga kerja, misalnya banyak wanita berusaha untuk membentuk gaya hidup yang sangat berbeda dari gaya hidup ibu mereka. Sementara, dalam hubungan intim, orang-orang saat ini mengharapkan lebih banyak melalui pemenuhan emosional dan timbal balik daripada sebelumnya. Kasus ini bahkan beberapa generasi yang lalu. Dunia yang tampak memicu ketidakpastian yang mendalam seputar gagasan tentang identitas di banyak tingkatan yang saling berhubungan. Ketika gagasan tentang pekerjaan seumur hidup tampak seperti ilusi dan orang-orang diberitahu untuk bersikap fleksibel dan responsif terhadap pasar tenaga kerja yang terus berubah, rasa identitas mereka mungkin menjadi rapuh dan tidak pasti. Ketidakamanan atau setidaknya ketidakkekalan juga dapat menjadi ciri interaksi pada tingkat yang lebih intim, dengan peningkatan perceraian dan harapan. Secara psikologis, ini adalah dunia yang menjanjikan berbagai kemungkinan yang menarik, tetapi juga membawa stres dan kecemasan. Ulrich Beck pada tahun 1997 telah mengamati bahwa individu menghadapi rasa tidak aman, dan apa yang memungkinkan menjadi pelepasan dan penanaman kembali cara hidup yang terus-menerus. Pada saat negara kesejahteraan telah mundur dan banyak orang, terutama di Marin, telah kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan perusahaan nasional, serta politik konvensional untuk mengatasi masalah mereka. Yang ketiga, yaitu penelitian otomatis atau biografi. Narasi orang dewasa yang terpinggirkan dan orang muda yang berjuang untuk menyusun dan menyusun ulang biografi mereka dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit dan menuntut, termasuk mengelola redundansi dan menangani depresi. Tujuannya adalah untuk melibatkan mereka yang berada di jantung proses perubahan. Saya akan menggunakan 2 studi kasus berbeda, tetapi juga menggambarkan beberapa tema umum di seluruh penelitian untuk menjelaskan apa yang saya sebut sebagai perspektif psikososial tentang pembelajaran seumur hidup. Emosi, terutama kecemasan, dalam pandangan ini sangat penting untuk belajar dan mengelola perubahan kecemasan, terutama di sekitar ancaman terhadap diri sendiri, dapat menghasilkan berbagai macam manuver defensif seringkali tidak disadari, termasuk dalam pembelajaran orang dewasa. Selanjutnya adalah 2 studi kasus. Contohnya adalah Jim adalah seorang pekerja pria kelas pekerja yang memasuki program akses ke pendidikan tinggi di perguruan tinggi lanjutan. Ia adalah bagian dari studi motivasi pelajar longitudinal dan mendalam yang melibatkan hingga 7 siklus wawancara naratif selama 4 tahun. Jim membangun kembali kehidupan melalui pendidikan. Ceritanya adalah tentang ambivalensi terhadap pembelajaran, tetapi juga tentang mengambil risiko dan menemukan agen yang lebih besar di tepi tajam dan menyakitkan dari tatanan ekonomi baru. Contoh selanjutnya adalah Gina. Gina adalah seorang ibu muda yang sangat tidak terpengaruh dan terganggu secara emosional yang menjadi tergantung pada obat-obatan keras. Ia tinggal di perumahan publik yang terpinggirkan di London Timur yang menderita berbagai penyakit sosial termasuk kemiskinan.
Ia berpartisipasi dalam program seni komunitas yang ceritanya menjelaskan betapa mendukungnya orang lain, serta menawarkan sumber daya untuk menyusun biografi dan rasa percaya diri yang lebih. Selanjutnya adalah pengertian ruang transisi, diambil dari karya Donald Winnicott tahun 1971. Ini adalah ruang di antara seperti dalam pembelajaran, di mana identitas dapat dinegosiasikan dan risiko diambil sehubungan dengan identitas baru yang berpotensi seperti menjadi pelajar atau seniman dengan terlibat dalam berbagai jenis aktivitas simbolik. Baik, selanjutnya adalah tentang mengelola perubahan dan transisi perspektif psikososial. Psikoanalitik kontemporer dapat membantu berteori beberapa proses yang terlibat dalam cerita pembelajaran seumur hidup. Banyak feminis tertarik pada teori hubungan objek karena ini sesuai dengan model konstruktivis perkembangan manusia dan pembentukan identitas di mana budaya dan masyarakat menembus ke intinya. Dalam perspektif psikososial ini, ada sebuah diri yang dibela sekaligus sosial yang menariknya, yang baru mulai dikenali dalam literatur pembelajaran sepanjang hayat. Untuk pelajar seperti Gina dan Jim, belajar dapat diartikan sebagai keinginan dan perlawanan terhadap hubungan dan objek. Pembelajaran mereka seperti emosional, intim, relasional, biografis, imajinatif, dan juga simbolis. Dan juga kadang-kadang terlibat dalam penolakan yang mendalam serta ambivalensi. Dalam perspektif psikoanalitik, kecemasan primitif tidak pernah sepenuhnya dilampaui dan dapat diaktifkan kembali, kadang-kadang secara intens pada saat-saat perubahan dan transisi, terutama bagi mereka yang telah dipelajari. Hal itu tidak terlalu penting. Dalam pengaturan klinis, kapasitas terapis untuk menahan kecemasan dinamika serupa dapat beroperasi secara informal dalam pembelajaran seumur hidup di banyak ruang yang berbeda, akan tetapi seringkali tetap tidak dikenali dan tidak tersirat. Hal-hal penting lainnya serta aktivis simbolik dapat membantu orang mengelola kecemasan dan perasaan ambivalen, berantakan, atau kacau. Hubungan literasi baru yang dialogis, empatik, dan emosional sangat penting untuk memungkinkan Gina dan Jim. Pada kenyataannya, kita semua merasa lebih dipahami, didukung, tetapi juga tertantang dalam ruang transisi kehidupan. Namun, seperti yang dinyatakan, perhatian tidak cukup diberikan dalam dimensi intersubjektif dari pembelajaran seumur hidup dan implikasi psikologisnya. Disitulah letak tantangan psikososial dalam mempertimbangkan pembelajaran seumur hidup menjadi mengingatkan kemanusiaan yang rapuh secara emosional namun seringkali heroik, terutama di dunia di mana tidak ada dan terkadang tampak aman. Jadi kesimpulannya adalah apa yang memungkinkan individu untuk tetap kreatif, bukan paranoid dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang konstan, serta menyusun biografi yang bermakna dalam prosesnya. Perspektif psikososial tentang pembelajaran dan subjektivitas ditawarkan dengan memanfaatkan perspektif psikoanalitik. Pembelajaran dan subjek yang disebut pembelajar dalam pandangan ini harus dipahami secara sosial, emosional, dan psikologis dengan cara saling berhubungan.